Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang lalu telah kita mulai kajian kita mengenai bab puasa. Telah kita terangkan mengenai syarat wajibnya berpuasa, juga telah kita terangkan mengenai syarat sahnya puasa. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai rukunnya puasa atau fardunya puasa. Di sini Imam Abi Suja beliau menerangkan wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Adapun fardunya puasa itu ada 5 hal. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Wal imsaku anil ukli, dan menahan diri dari makan. Wasyurbi, dan minum. Wal jima'i, dan bersenggama. Wa ta'ammudul qai'i, dan sengaja untuk muntah. Wa kada adamul ma'rifati bi tarafayin nahar. Begitu juga termasuk yang harus dijaga adalah tidak mengetahui pucuknya siang, atau tidak mengetahui kapan mulainya puasa dan kapan berakhirnya puasa. 5 hal ini adalah yang menjadi rukun atau fardunya puasa. Fardu yang pertama adalah niat. Niat. Sebenarnya rukun puasa itu kalau secara global itu cuma ada 2 saja. Cuma Imam Abi Suja di sini dalam penguraian mengenai rukun-rukun puasa beliau memperluas. Cuma hakikatnya rukun puasa itu cuma ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Rukun yang pertama adalah niat. Niat adalah seperti yang biasa kita terangkan, niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja mengerjakan sesuatu yang disertai dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Misalnya niatnya wudu, itu dimulai dengan pertama kali membasuh muka. Niatnya sholat dimulai ketika kita mulai sholat, yaitu ketika kita takbir. Akan tetapi untuk niatnya puasa ini harus dilakukan sebelum kita mulai puasa. Niat tempatnya adalah dalam hati. Tempatnya adalah dalam hati. Seandainya dia niat, cuma niat di lisannya saja, tidak dalam hatinya, maka puasanya tidak sah. Karena niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan, hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Dalil wajibnya niat dalam berpuasa adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya setiap pekerjaan adalah dengan adanya niat. Dan niat ini adalah memang rukun atau fardu dari setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan kalau tidak diniati, yang mana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang masuk dalam kategori ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Kecuali beberapa kewajiban yang tidak perlu untuk diniati, seperti membayar hutang. Membayar hutang ini adalah wajib. Apakah ketika kita membayar hutang kita harus niat? Tidak perlu untuk niat. Meskipun tidak niat, tetap sah membayar hutangnya. Cuma tidak mendapatkan pahala. Harus disertai dengan niat sehingga kita mendapatkan pahala.
Termasuk hal lain yang tidak kewajiban yang tidak memerlukan niat, misalnya nafkah. Memberi nafkah kepada anak istri itu adalah sebuah kewajiban, tapi kewajiban ini tidak memerlukan niat untuk sahnya. Tapi kalau tidak kita sertai dengan niat, maka kita tidak mendapatkan pahala atas kewajiban kita tersebut, atas nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Kalau kita sertai niat, berarti kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan ibadah itu tidak sah kecuali dengan disertai niat. Dan termasuk salah satu ibadah yang tidak sah kecuali dengan niat adalah puasa. Kemudian untuk niat ini ada sedikit penjelasan. Seandainya puasa yang dilakukan adalah puasa fardu, seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah, puasa untuk membayar kafarat, seperti kafarat membunuh atau kafarat zihar, atau kafarat misalnya kafarat jima dalam bulan Ramadan, maka puasa wajib ini dalam berniat harus ada 3 hal. Yang pertama adalah at-tabyid. Niat tersebut harus dilakukan sebelum adzan subuh, sebelum masuk waktunya sholat subuh, sebelum terbitnya fajar shodiq. Jadi niat ini harus dilakukan sebelum masuknya fajar shodiq. Jadi niatnya puasa itu dilakukan sebelum kita masuk puasa, sebelum masuk puasa. Dan waktu niat ini adalah mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq. Sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, ini semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Yang artinya barang siapa yang tidak berniat untuk puasa pada malam harinya, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Jadi puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan dan puasa kafarat atau puasa nadar, niatnya harus dilakukan pada malam hari. Tapi kalau puasa yang dilakukan itu adalah puasa sunnah seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal, atau puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa pada hari Arafah pada 10 hari pada hari pertama di bulan Dzulhijjah misalnya. Puasa sunat tidak disyaratkan untuk tabyidun niat. Misalnya kalau niatnya itu setelah subuh boleh, yang penting tidak setelah adzan zuhur. Kalau waktu zuhur sudah masuk, maka tidak boleh niat niat puasa sunat. Jadi untuk puasa sunat niatnya boleh dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Yang penting dia belum makan apa-apa dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat yang kedua, kalau memang puasa ini adalah puasa wajib, harus ada yang namanya ta'yin, harus ditentukan. Harus menyebutkan puasa yang dilakukan besok itu puasa apa. Misalnya puasa Ramadan, maka dia harus mengucapkan, saya niat puasa Ramadan besok. Tidak boleh saya besok niat puasa begitu saja, tidak boleh. Kalau memang puasa yang dilakukan adalah puasa wajib. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tidak sah kecuali disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan untuk setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niati. Kalau dia meniati, jadi setiap pekerjaan atau setiap ibadah sah bila disertai dengan niat, dan niat ini harus ditentukan kalau memang puasanya puasa fardu ya. Misalnya saya besok puasa untuk bulan Ramadan, saya besok puasa untuk mengerjakan kafarat, untuk membayar kafarat misalnya, semuanya harus
ta'yin, harus ditentukan puasa yang akan dilakukan besoknya kalau memang puasanya adalah puasa wajib. Hal yang ketiga, harus setiap hari dilakukan. Jadi misalnya kalau dia puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan, maka setiap malam dia harus niat. Setiap malam harus niat karena setiap hari adalah ibadah tersendiri. Setiap hari adalah ibadah tersendiri. Maka orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i setiap malam harus niat puasa besoknya untuk puasa Ramadan. Begitu juga dia kalau misalnya niat puasa wajib yang lainnya, bukan puasa Ramadan, misalnya puasa kafarat, misalnya kafarat jima pada bulan Ramadan, maka setiap malamnya harus niat, saya besok niat puasa kafarat misalnya. Karena setiap harinya adalah ibadah tersendiri. Jadi intinya untuk puasa wajib maka disyaratkan untuk niatnya itu harus ada 3 hal. Yang pertama adalah at-tabyid. Niat ini dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Yang kedua adalah at-ta'yin. Puasa yang akan dilakukan adalah ditentukan puasa apa yang dia akan dilakukan. Yang ketiga adalah at-tikror. Setiap hari atau setiap malam dia harus niat. Ini adalah untuk puasa wajib. Para fuqaha, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan bagi orang yang bermadzhab Syafi'i untuk niat puasa 1 bulan penuh jika puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan pada awal malam bulan Ramadan dengan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Jadi agar seandainya nantinya dia lupa misalnya pada suatu hari dia tidak niat, itu sudah niat, sudah sah puasanya dengan mengikuti madhabnya Imam Malik yang mengatakan puasa Ramadan 1 bulan penuh itu ibadah, merupakan ibadah satu. Kalau menurut madhab Syafi'i, setiap hari adalah ibadah mustaqilah, ibadah tersendiri. Tapi kalau menurut Imam Malik, puasa Ramadan 1 bulan penuh itu merupakan ibadah satu. Maka cukup menurut madhab Imam Malik niat pada awal malam pada bulan Ramadan. Maka orang yang madhabnya bermadhab Imam Syafi'i pada dalam hal ini disunahkan untuk mengikuti madhabnya Imam Malik. Biar seandainya dia lupa misalnya tidak niat, puasanya sah menurut madhabnya Imam Malik. Juga disunahkan bagi orang yang lupa malamnya tidak niat misalnya, maka dia kalau seandainya belum masuk waktu zuhur, dia boleh niat. Yang penting sebelum niat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk niat sebelum masuknya waktu zuhur. Yang penting dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun puasa, kalau puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah, maka tidak wajib kita untuk niat pada malam hari dan tidak wajib kita untuk menentukan puasa apa yang besok kita lakukan. Yang penting misalnya dia mau puasa Senin Kemis misalnya, pada siang harinya atau pada siang harinya dia tidak mau makan dan belum niat, sudah niat saja ketika itu, yang penting waktunya belum masuk waktu zuhur. Itu semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah dan bertanya, "Hal indakum min ghada'in?" Wahai Aisyah, apakah pada hari ini kamu menyiapkan makan siang? Kata Sayyidina Aisyah, "La ya Rasulullah. Kita pada hari ini tidak punya apa-apa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Faidan inni asum." Kalau gitu ya saya puasa saja. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makhluk yang paling mulia di muka bumi. Beliau ketika masuk rumah istrinya, kadang-kadang istrinya tidak mempunyai apa-apa untuk makan. Sehingga ketika itu pada sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya Sayyidina Aisyah, kemudian bertanya, "Wahai Aisyah, apakah hari ini ada makanan?" Kata Sayyidina Aisyah, "Tidak ada Rasulullah. Kalau sudah gitu ya sudah saya puasa saja. Kalau gitu saya
puasa saja. Terus pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Sayyidina Aisyah, kemudian tanya, Aisyah, hari ini ada makanan? Kata Sayyidina Aisyah, tidak ada Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu saya berpuasa saja hari ini. Ketika Rasulullah keluar, ada salah seorang sahabat memberi hadiah daging kepada Sayyidina Aisyah. Ketika itu Rasulullah sudah keluar. Baru ketika Rasulullah kembali setelah zuhur, kok melihat ada makanan, Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, makanan ini dari siapa? Sayyidina Aisyah menjawab, Rasulullah, ini adalah makanan dari tetangga. Saya sisakan untuk Rasulullah sedikit dari makanan yang telah saya makan. Kemudian, ya kalau gitu saya membatalkan puasa saya. Jadi orang yang puasa sunnah, boleh seandainya dia sudah niat puasa pada malam harinya, terus dia pada siang harinya ada sesuatu yang menyebabkan dia batal, maka tidak apa-apa. Kalau puasanya puasa sunnah. Kemudian hal yang kedua yang membatalkan puasa, yang menjadi rukunnya puasa adalah al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa ini apa saja? Nantinya akan kita sebutkan dalam kajian kita yang akan datang. Cuma di sini Imam Abi Suja menyebutkan wal imsaku anil ukli wasyurbi, dan menahan diri dari makan dan minum. Orang yang berpuasa wajib menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Karena kalau makan dan minum maka namanya bukan puasa. Maka puasa itu harus menahan diri dari makan dan minum. Seandainya ada orang makan dan minum lupa kalau dia puasa, maka puasanya sah. Kan sering sekali kita lupa bahwasanya kita dalam keadaan puasa terus makan misalnya, maka selagi kita tidak ingat kalau kita ini berpuasa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ketika kita makan terus ingat, maka langsung kita muntahkan, kita keluarkan makanannya dan kita berkumur supaya mulut kita bersih kembali. Fa'ala kulli halin, intinya kalau ada seseorang yang makan pada bulan Ramadan, yang mana makannya ini karena lupa, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Yang artinya barang siapa yang berpuasa terus makan dan minum karena lupa, maka sudah hendaklah menyempurnakan puasanya. Karena orang yang lupa tidak ada hukumnya. Karena dia kalau lupa berarti dia benar-benar telah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hal lain yang wajib dijaga adalah wal jima'u, dan menahan diri dari jima', dari bersenggama. Maka orang yang berpuasa tidak boleh bersenggama. Meskipun senggamanya itu tidak sampai keluar air sperma, tetap tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Yang artinya kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai terbit fajar, sampai benar-benar telah jelas khaytul abyad minal khaytil aswad, yaitu telah jelas bahwasanya waktu subuh belum masuk. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kamu sampai datang waktu malam, sampai tenggelam matahari. Wala tubashiruhunna, dan jangan kamu kumpuli perempuan-perempuan kamu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu dalam keadaan puasa dan iktikaf di masjid. Maka menjaga diri dari senggama adalah merupakan salah satu rukunnya puasa. Kalau ada orang yang bersenggama, maka puasanya batal dan wajib dia untuk membayar kafarat seperti yang akan kita terangkan. Tapi kalau ada orang yang
bersenggama, lupa dan tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Maka puasanya tetap sah sebagaimana orang yang makan dan minum lupa, puasanya sah. Begitu juga orang yang jima atau bersenggama lupa kalau dia itu dalam keadaan puasa dan tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau seandainya dia ketika bersenggama terus ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa, maka harus cepat-cepat dicopot biar puasanya sah. Kalau diteruskan berarti puasanya batal dan wajib kena kafarat. Termasuk sesuatu yang membatalkan puasa yang harus dijaga di sini adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah wa ta'ammudul qai', dan menjaga diri dari sengaja untuk muntah. Dari sengaja untuk muntah. Karena muntah ini adalah membatalkan puasa kalau memang muntah tersebut disengaja. Kalau muntah ini disengaja, maka muntah tersebut membatalkan puasa. Meskipun dia yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam perutnya. Maksudnya dia sengaja untuk muntah-muntah, maka dengan kesengajaan ini maka puasanya batal. Meskipun dia yakin setelah muntah tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya kembali. Tidak ada kembali. Dan muntah ini kalau tidak ada udhurnya, tidak ada penyebabnya, maka hukumnya haram karena dia membatalkan puasa wajib. Puasa Ramadan misalnya, maka hukumnya haram. Tapi seandainya dokter mengatakan bapak harus muntah demi pengobatan ini yang akan saya lakukan, misalnya, kalau memang muntah ketika itu suatu keharusan yang harus dilakukan, kalau tidak maka penyakitnya akan parah misalnya, maka muntah seperti ini diperbolehkan. Tapi tetap puasanya tetap batal. Tapi kalau ada orang yang tidak sengaja muntah, maka puasanya tetap sah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Yang artinya barang siapa yang muntah dengan tidak disengaja, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa yang istaqa'ah sengaja untuk muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Kemudian yang termasuk hal lain yang wajib dijaga, yang menjadi rukunnya salat adalah ma'rifatu tarafayin nahar. Orang tersebut harus tahu kapan mulainya puasa dan kapan selesainya puasa. Jadi orang yang berpuasa harus tahu kapan dia wajib untuk mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Kalau seandainya orang tidak tahu kapan waktu puasa terus niatnya itu setelah subuh, maka puasanya tidak sah. Maka mengetahui kapan masuknya puasa dan kapan keluarnya puasa adalah termasuk salah satu hal yang menjadi kewajiban atau fardunya puasa. Kalau orang tidak tahu misalnya, maka tidak sah puasanya, wajib untuk tahu kapan mulai dia harus menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan, dan kapan dia diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, seandainya dia misalnya berada di tempat yang gelap, misalnya naudzubillah orang tersebut di penjara misalnya, di tempat yang sangat gelap sekali, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam penjara, ke dalam ruangan tersebut, maka dan juga dia tidak mempunyai jam dan tidak ada yang memberitahu kapan dia puasa. Kalau datang waktu Ramadan, maka hendaklah dia ijtihad, berhati-hati, mengira-ngira. Kayaknya waktu segini ini sudah masuk waktu subuh, maka jangan sampai berbuka, jangan sampai makan. Terus dia meneruskan puasa juga ketika
ingin untuk berbuka, maka harus ijtihad juga. Sekiranya waktu ini sudah masuk waktu maghrib atau belum, sehingga puasanya bisa sah. Seandainya ketika ijtihad berhati-hati untuk menentukan waktunya masuk puasa dan waktu keluarnya puasa, terus di sana ada orang yang mengatakan dan memberitahu kalau memang yang kamu lakukan itu salah misalnya, maka dia wajib untuk mengqadha. Misalnya dia dalam ruangan yang gelap di penjara misalnya, naudzubillah. Terus dia masuk waktu Ramadan, tidak ada orang yang memberitahu kapan masuk waktu subuh dan kapan masuk waktu maghrib, dan tidak ada yang mengasih tahu sekarang ini waktunya masuk puasa. Maka dia berhati-hati dengan cara ijtihad. Dia ijtihad dengan perantaraan apa saja. Maksudnya dia ijtihad sekarang ini sudah masuk waktunya subuh. Kalau dia ijtihad lagi ketika untuk menentukan kapan dia harus berbuka, ijtihad lagi. Ini waktu untuk sudah masuk maghrib. Maka sehingga puasanya bisa menjadi puasa yang sah. Ternyata kalau ijtihadnya itu salah, maka berarti dia wajib untuk mengqadha, tapi dia tidak dosa karena dia telah berusaha untuk berpuasa sebisa mungkin. Termasuk hal yang wajib untuk dijaga adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang. Masuknya sesuatu lewat lubang yang terbuka ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Masuk dengan lubang yang terbuka ke dalam bagian tubuh kita. Misalnya sesuatu masuk ke mulut kita, atau ke telinga kita, atau lewat dubur dan kubul kita. Kalau misalnya mulut kita kemasukan air dengan disengaja, maka batalah puasanya. Juga kalau ke telinga kita kemasukan air misalnya dengan disengaja, juga batal puasa kita. Karena apa? Karena mulut dan telinga adalah lubang yang terbuka. Tapi di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya telinga bukan termasuk lubang yang terbuka. Dan ada yang mensyaratkan masuknya sesuatu ke dalam tubuh ini, ke dalam rongga badan ini, disyaratkan sesuatu tersebut, rongga tersebut adalah rongga yang bisa mencerna makanan. Ini adalah pendapatnya Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit, sehingga beliau mengatakan kalau telinganya kemasukan air atau kemasukan sesuatu, maka puasanya tetap sah. Karena apa? Karena jauf, yang dimaksud dengan jauf, rongga badan yang kemasukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, ini adalah rongga badan yang bisa mencerna makanan. Rongga badan yang bisa mencerna makanan. Adapun kepala bukan termasuk rongga badan yang bisa mencerna makanan. Maka kalau telinganya kemasukan air meskipun dengan sengaja, maka puasanya tidak batal menurut Imam Al-Ghazali. Tapi menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau telinganya kemasukan air dengan disengaja, maka batallah puasanya. Begitu juga kalau mulutnya kemasukan air, batal juga puasanya. Termasuk sesuatu yang membatalkan puasa adalah merokok. Kalau pada siang hari terus dia merokok, maka batallah puasanya. Karena merokok ini atau asap rokok ini termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau misalnya mulutnya kemasukan lalat misalnya, atau kemasukan nyamuk, atau kemasukan debu jalanan, maka puasanya tetap sah. Karena menjaga diri dari hal-hal tersebut termasuk sulit. Kadang-kadang kita misalnya ngantuk, menguap, mulut terbuka terus kemasukan lalat, ya maka puasanya tetap sah. Karena menjaga diri dari lalat ini sangat sulit. Begitu juga misalnya kalau kita ngomong, berbicara, membuka mulut terus kemasukan debu jalanan, maka puasanya tetap sah. Karena apa? Karena menjaga diri dari hal-hal tersebut adalah sangat sulit. Masyaqqat, karena masyaqqat maka ma'fu, tidak membatalkan puasa. Begitu juga misalnya kalau dia menelan ludahnya, maka tetap sah puasanya. Yang penting ludah tersebut tidak keluar dari mulutnya. Ludah yang ada di mulutnya, biasanya kalau orang yang puasa itu kadang-kadang ludahnya banyak, terus tertelan, maka puasanya tetap sah. Karena hal tersebut
memang sangat sulit untuk dihindari. Sangat sulit untuk dihindari. Dan kemudian bagi orang yang wudu harus benar-benar menjaga diri, jangan sampai berkumur secara kuat. Karena orang yang dalam keadaan berpuasa, jika dia berkumur dengan kuat dan sampai air masuk ke dalam tenggorokannya, maka puasanya jadi batal. Puasanya jadi batal. Seandainya dia misalnya berkumur biasa, pelan-pelan, terus kemasukan air ke dalam rongga tenggorokannya, maka tidak batal. Karena dia melakukan hal tersebut dengan hati-hati dan masuknya air ke dalam mulutnya karena sesuatu yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya di antara sela-sela giginya itu masih tersisa makanan misalnya, kalau memang dia bisa membuangnya, maka harus tetap dibuang. Tapi seandainya ada sela-sela makanan terus masuk ke dalam tenggorokannya tanpa disengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena kita menelan hal tersebut tidak disengaja. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga, jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita lakukan berarti batallah puasa kita. Suntik misalnya, memasukkan obat dengan memakai suntik misalnya. Kalau suntikan tersebut adalah suntikan yang mengandung infus ya, misalnya memasukkan infus ke dalam tubuh pakai jarum suntikan, maka masuknya infus ini membatalkan puasa. Karena infus ini adalah sebagai ganti daripada makanan dan minuman, maka batallah puasanya. Seperti yang disebutkan oleh Habib Muhammad Asy-Syatiri dalam kitabnya Yaqut. Nah, Syarah Yaqut bahwasanya untuk masalah memasukkan infus ke dalam tubuh ini para ulama sepakat bahwasanya hal tersebut telah membatalkan puasa karena infus ini adalah sebagai pengganti daripada makanan dan minuman. Adapun untuk memasukkan obat dengan memakai suntikan bukan infus ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Maksudnya adalah misalnya ada orang sakit terpaksa kok sama dokter harus disuntik misalnya, maka suntikan ini tidak membatalkan puasa menurut sebagian ulama seperti Syekh Abdullah Bukair ya, dan misalnya lagi Syekh Mustafa Zarqa, keduanya mengatakan tidak membatalkan puasa. Adapun memasukkan infus ke dalam tubuh adalah bisa membatalkan puasa. Ini jadi secara ringkasnya fardunya puasa ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Hal inilah yang menjadi fardunya puasa. Dua hal yang menjadi fardunya puasa. Terus hal berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini Imam Abu Suja menyebutkan 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasanya orang yang sedang berpuasa adalah 10 macam. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf, sesuatu yang sampai ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang terbuka dalam tubuh kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, makan adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Minum adalah sesuatu yang membatalkan puasa karena makan dan minum ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Begitu juga masuknya air ke dalam telinga adalah membatalkan puasa menurut pendapatnya jumhur ulama Syafi'iyah, kecuali menurut Imam Ghazali tidak membatalkan puasa. Adapun suntik tadi, kalau suntiknya itu suntik infus maka membatalkan puasa. Kalau suntik biasa menurut sebagian ulama tidak membatalkan puasa. Kalau memang hal tersebut amdan, dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan tidak disengaja, seperti karena lupa makan, makan karena lupa, minum karena lupa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa seperti yang saya terangkan tadi.
Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, atau masuknya sesuatu ke dalam kepala kita. Kalau misalnya ada orang yang memukul kepala kita sampai tembus ke dalam otak misalnya, maka batalah puasa kita. Karena hal tersebut sudah masuk ke lubang ke bagian dalam kepala, maka membatalkan puasa. Na'udzubillah, misalnya kalau ada orang yang tengkar gitu ya. Terus salah satu dari orang yang bertengkar tersebut misalnya menancapkan atau misalnya membawa pisau misalnya, terus ditusuk kepalanya sampai pisau tersebut masuk ke dalam kepalanya 1 cm atau 2 cm, maka batalah puasa orang tersebut. Termasuk hal yang membatalkan puasa lagi al-huknah fi ahadis sabilaini. Al-huknah adalah obat yang dimasukkan baik melalui dubur atau melalui kubul. Dulu, pada zaman dulu, huknah ini dipergunakan untuk mencegah penyakit panas atau untuk pengobatan yang lainnya. Jadi para dokter pada zaman dahulu misalnya memasukkan obat lewat dubur atau lewat kubul. Nah, memasukkan obat ke dalam dubur atau kubul ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, karena termasuk masuknya sesuatu ke dalam badan, maka hal tersebut membatalkan puasa. Wal qai'u amidan, juga termasuk hal yang membatalkan puasa lagi adalah al qai'u amidan, muntah dengan disengaja. Dan tadi telah kita sebutkan bahwasanya muntah dengan disengaja itu membatalkan puasa. Kalau muntah dengan tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Wal wat'u fil farji, termasuk hal yang membatalkan puasa lagi adalah hubungan suami istri atau bersenggama, membatalkan puasa. Batal puasa orang yang laki-lakinya dan perempuannya, kedua-duanya batallah puasanya. Dan untuk masalah senggama ini insyaallah akan kita terangkan secara lebih jelas lagi dalam pertemuan kita yang akan datang ketika kita membahas mengenai kafarat dalam berpuasa. Yang penting orang yang memasukkan kemaluannya ke dalam farji maka batallah puasanya. Kalau orang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam farji perempuan, maka kedua-duanya batal puasanya. Kalau misalnya ada orang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam farji binatang, naudzubillah, maka orang tersebut juga batal puasanya. Termasuk yang membatalkan puasa adalah al-inzalu an mubasyarah. Al-inzalu an mubasyarah, keluar air mani karena sebab mubasyarah. Karena sebab mubasyarah. Maka kalau misalnya ada seorang suami pada waktu siang bolong di hari Ramadan misalnya, atau dalam keadaan puasa, misalnya dia pegang-pegang istrinya terus sampai keluar, maka batallah puasanya. Dikecualikan jika dia keluar mani karena bukan sebab mubasyarah, seperti orang yang keluar mani sebab mimpi misalnya, maka puasanya tidak batal. Atau dia keluar mani karena melihat perempuan yang sangat cantik terus sampai keluar air maninya, maka puasanya tidak batal. Begitu juga keluar mani karena mikir-mikir misalnya, maka puasanya tidak batal. Kecuali kalau memang dia punya kebiasaan, kalau mikir-mikir misalnya, ngelamun misalnya, bisa keluar mani, atau misalnya dia punya kebiasaan kalau melihat perempuan cantik langsung bisa keluar mani, maka orang seperti ini kalau punya kebiasaan seperti ini, maka puasanya batal dengan ngelamun sampai keluar mani tersebut. Tapi kalau memang tidak punya kebiasaan seperti itu, maka puasanya tidak batal. Jadi keluarnya mani ini membatalkan puasa kalau memang keluarnya mani tersebut disebabkan oleh mubasyarah. Mubasyarah itu memegang perempuan secara langsung tanpa ada penghalang. Misalnya pada siang bolong ketika dia puasa memegang istrinya tanpa ada penghalang, tanpa ada memakai pakaian misalnya, maka batalah puasanya. Tapi kalau keluar mani tidak disebabkan oleh mubasyarah, seperti keluar mani karena mimpi, keluar mani karena ngelamun misalnya, maka puasanya tidak batal. Kecuali untuk ngelamun ini atau untuk melihat perempuan, kalau memang dia punya kebiasaan setiap ngelamun itu keluar air mani, maka puasanya menjadi batal. Termasuk hal yang membatalkan puasa ada al-haidu, datangnya haid pada siang hari, datanglah haid, maka batallah puasanya. Wan nifas, begitu juga
pada siang hari terus dia nifas, maka batalah puasanya. Kemudian wal junun, gila, pada siang hari ketika sedang dalam keadaan berpuasa terus gila dia, maka batalah puasanya. Kalau memang gilanya itu tidak ada sebabnya tidak diketahui, maka tidak wajib untuk mengqadha dan tidak kena dosa. Tapi kalau dia itu gilanya itu karena dia sendiri yang menyebabkan dia itu gila, maka dia wajib untuk qadha. Dia wajib untuk qadha dan wajib untuk qadha ya, untuk qadha. Seandainya dia gila dan gila tersebut dia yang menjadi penyebabnya sendiri. Waridah, naudzubillah. Nah, termasuk membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari agama Islam. Kalau ada orang murtad pada siang hari, maka batallah puasanya. Ya, hal-hal ini adalah 10 hal yang membatalkan puasa. Saya ulangi secara ringkas. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke dalam badan atau ke dalam kepala. Wal huknah, memasukkan obat minal ahdi sabila ini dengan memakai tubur atau kubul. Wal qai'u amdan, sengaja untuk muntah. Wal wat'u fil farji, bersenggama melalui farji. Wal inzalu an mubasyaratin, keluar mani karena sebab mubasyarah. Wal haidu, yang berikutnya adalah haid. Wal nifasu, berikutnya adalah nifas. Wal junun, berikutnya adalah gila. Wal riddah, berikutnya adalah riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Junun ini, untuk gila ini membatalkan puasa meskipun gilanya itu sebentar. Biasanya ada orang yang waras, ada orang yang dulunya pernah gila, terus pada siang hari bulan Ramadan kambuh gilanya. Meskipun gilanya cuma seperempat jam, maka gila tersebut membatalkan puasa. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil. InsyaAllah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas sesuatu yang disunahkan ketika kita berpuasa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuquna al-ilma wal amal wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.